Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Karim Syahputra. Di video kali ini saya akan berbagi video tentang tips and trick bagaimana sih cara mempersingkat link atau URL. Iya, langsung saja. Di sini saya punya 3 web yang memberikan eh, fitur untuk mempersingkat URL. Yang pertama ada STTID, kemudian ada Bitly, Bitly atau Bitly, kemudian ada Tiny. Oke, langsung saja kita akan buat akun dulu di ketiga web ini, STTID, kemudian Bitly dan Tiny. Alasannya kenapa kita harus login dulu atau buat akun dulu? Tujuannya adalah untuk menghindari kadaluarsa dari link yang kita peroleh. Nah, gitu. Jadi misalnya kita mau mengcustom sebuah link gitu ya. Memang di sini ada fitur langsung kita mempersingkat URL gitu ya. Tapi eh, misalnya yang Tini ini, walaupun misalnya ada fitur langsung mengcustom, tapi dia nanti takutnya kadaluarsa ya linknya. Jadi sebaiknya kita eh, login dulu. Nah, walaupun di sini kita bisa akses, maksudnya bisa tanpa login ya di STTID dan Tini ini dan ketiga ini ya, Bitly ini. Nah, tanpa login kita bisa langsung apa namanya? Mendapatkan link yang udah dipersingkat. Hanya saja dia tidak sesuai dengan custom kita gitu ya, keinginan kita. Contoh misalnya ini. Ini saya sudah siapkan. Ini adalah alamat eh, lokasi pesta misalnya ya. Kemudian ini adalah undangan digital. Nah, kita mau misalnya eh, apa bahasanya? Linknya itu karakternya adalah sesuai dengan keinginan kita, yaitu ini misalnya lokasi pesta KN tuh ya. Nah, dengan diikuti dengan alamat website ini ya gitu. Nah, kalau misalnya tidak login, nanti dia tidak bisa sesuai dengan keinginan kita gitu. Misalnya gini, dia random nanti hasilnya. Ini saya contohkan dulu di STTID. Akan berlaku hal yang sama di Tini maupun di Bitly. Jadi saya coba tes dulu di sini ya. I am human motorcycle ya. Wah, banyak nih motorcycle. Nah, langsung tersedia. Hanya saja dia random, acak gitu. Kita kan mau kalimatnya itu atau katanya itu sesuai dengan kebutuhan kita. Biar misalnya kita mau ngedesain poster atau ngedesain apalah gitu ya. Dia lebih bagus aja gitu kan. Dan lebih gampang untuk diketikkan. Kalau kayak gini kan ya selain merusak tatanan estetika, ya apa ya? Kurang enak aja gitu lah ya. Nah, jadi saran saya kita login dulu. Oke, pertama kita akan eh, apa namanya? Kita akan gunakan STTID. Langsung saja kita login. Oke, teman-teman bisa buat akun dulu di sini ya. Boleh buat akun eh ini kan kalau sudah punya akun login ya. Kalau belum punya akun register. Nah, teman-teman bisa isi datanya ini hingga nanti verifikasi. Nah, kalau saya modelnya, saya lebih suka kayak gini, login with Google. Kenapa? Ya, selain mempermudah dan mempersingkat tata cara ya. Kalau tadi dengan cara manual, biasanya itu kita harus menuju email lagi untuk validasi gitu kan. Validasi email gitu, repot gitu. Jadi saya mau menggunakan akun Google. Syaratnya di web browser teman-teman harus sudah terlogin akun Google. Kebetulan ini saya belum ada login sama sekali akun Google ya. Jadi ya di sini diminta login dulu di akun Google. Saya mau coba akun Google. eh ini contoh ya, teman-teman. Eh, kok salah?
Nah, misalnya ini saya save aja ya, karena ini kebetulan web browser saya. Aduh, dia minta verifikasi guys, nggak masalah, kita kirim aja dulu. Oke, kita tunggu hingga dia berhasil. Nah, ini di checklist saja kalau yang modelnya sama seperti saya ya. Continue. Nah, kita sudah login di STTID. Nah, bagaimana cara kita mempersingkat link tadi? Kita pilih menu yang link. Kalau yang dashboard ini adalah statistik dari ini ya. Link kita itu diklik berapa kali gitulah. Nah, saya sudah menyediakan nih alamat eh, sebuah web. Ini adalah ini adalah alamat apa namanya, lokasi pesta di Google Map ya. Copy, masuk aja kemari, sort it. Nah, kita sudah punya satu link yang sudah dipersingkat oleh STTID. Hanya saja ini belum sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, lagi-lagi bebas. Kalau teman-teman mau langsung pakai yang ini ya bisa aja. Ini bisa langsung kita coba tes gitu ya. Klik apa namanya, kopinya ini, kemudian kita tes ini linknya berhasil atau tidak. STTID tanda penghubung 14Y2L, enterkan. Ya, dia sesungguhnya akan mengakses ke alamat yang di bawahnya sini tadi. Nah, ini alamat ini. Jadi ketika diklik ini, maka dia akan mengakses kemari. Jadi kayak dikonversi saja gitu ya. Apakah berhasil? Ya, sepertinya berhasil ini. Ini langsung menuju ke Google Map dengan alamat The Wedding of Karim Danesa. Oke, kita close, berarti linknya sudah berhasil. Nah, hanya saja ini dia linknya masih default dari STTID, maksudnya random gitu ya. Nah, kita mau coba sesuai dengan kata dari kita gitu. Kita copy, ini saya sudah siapkan. Caranya langsung klik yang ini ya, teman-teman. Kita edit, kemudian copy apa nih, di blok saja, tinggal di copy paste atau diketik ulang bisa. Kemudian di checklist. Nah, sebagai catatan, huruf besar, huruf kecil itu berpengaruh di penyingkatan alamat URL ini ya teman-teman. Kalau misalnya ini kita uji coba dulu. Harusnya sih dia berlaku huruf besar, huruf kecil. Ini saya copy, saya akses kemari. Nah, L, P, K, N-nya itu besar ya. Ini kita tes. Ya, lagi-lagi berhasil menuju ke alamat Google Map The Wedding of Karim Danesa. Coba, saya akan coba akses, ini hurufnya kecil semua. Kira-kira dia bisa nggak ya teman-teman? Nah, kayak gini ya. Alah, sorry. KN, L-nya kecil, P-nya kecil. Oh, ternyata langsung didetek gitu ya. Atau coba saya ketik ulang lokasi pesta KN. STTID slash. Ini kita kan harus uji coba gitu ya. Apapun yang terjadi, apapun itu kita boleh uji coba untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan kita. Kita enter. Nah, kan nggak bisa guys. Halaman tidak disediakan. Nah, kalau saya aksesnya L-nya kecil, P-nya kecil, K-nya dan N-nya kecil, maka dia tidak tersedia. Kenapa? Karena yang tersedia itu L-nya besar, P-nya besar, K-nya besar, N-nya besar. Jadi ini sangat berpengaruh. Jadi sesuai teman-teman bisa sesuaikan. Kalau teman-teman mau L-nya kecil, P-nya kecil, K, N-nya kecil, ya bebas. Ini dari saya seperti ini. Hanya saja nanti ini pengaruhnya adalah di
Contoh ini saya jelaskan sedikit sebelum kita masuk ke yang cara yang selanjutnya ya. Ini kan mau kita terapkan di undangan misalnya atau di poster, maka kita akan mendesain ini pasti kita masukkan di apa namanya di poster gitu ya. Untuk alamat lokasi maka akses seperti ini. Nah, pasti ini kita masukkan ke desain. Pertanyaannya kan kalau dia sudah menjadi gambar, maka link itu nggak bisa diklik gitu ya. Dia nggak bisa diklik kecuali link ini di copy dalam bentuk chart di bukan chart dalam bentuk chat gitu ya, dalam bentuk chat di di WhatsApp misalnya atau di Telegram, maka itu bisa diklik. Nah, kalau dia sudah dalam bentuk JPG atau foto, ini nggak bisa diklik lagi, maka maka orang yang ingin mengaksesnya pasti akan mengetik ulang gitu ya. Kalaulah misalnya eh, apa ya, kita mendapatkan kawan-kawan kita yang apa ya alamatnya, udah itu ketik aja STTID/lokasi Pesta Karim, diketiknya L-nya gini, L-nya kecil, lokasi Pesta KN. Nah, ternyata ketika dia akses alamat ini, yang terjadi, loh, nggak bisa bro, nggak bisa guys, linknya rusak nih. Nah, dia nggak, mungkin dia kurang memahami teknologi misalnya. Ya walaupun perbandingannya ya berapa orang lah, sedikit gitu kan, kecil. Tapi bisa jadi terjadi seperti ini. eh Orang akan menganggap, wah linknya nggak bisa diakses gitu. Nah makanya saran dari saya sebaiknya hurufnya huruf kecil semua gitu ya. Nah gitu sebaiknya huruf kecil semua. Tapi ini kan ibaratnya saya mau tunjukin gimana sih tadi cara dalam mengkonvert link yang panjang yang asli menjadi link yang pendek. Nah jadi teman-teman bisa sesuaikan. Nah kalau mau kalau kayak gini kan ibaratnya langsung terlihat gitu kan perbedaan. Ibaratnya kayak ada spasi gitu, lokasi pesta KN gitu. Kalau kayak gini kan ya tergantung lah ya, bebas. Mau yang model kayak gini, yang atas atau model yang bawah seperti ini ya bebas, teman-teman bisa sesuaikan. Cuman itu tadi, kalau lah misalnya kita mendapatkan kawan-kawan yang kurang mengerti tentang apa namanya pengetikan link, yang dia tidak bisa membedakan huruf besar huruf kecil, maka tadi dia akan menilai wah ini linknya nggak bisa nih gitu. Padahal huruf besar huruf kecilnya berpengaruh. Tapi kalau misalnya kita harapannya teman-teman kita ya udah pada update teknologi lah ya. Mudah-mudahan peka gitu. Ya iyalah bro, ya iyalah coy gitu kan. Itu kue itu salah itu linknya. L-nya tuh besar, P-nya besar, K-nya besar, N-nya besar. Nah, kenapa? Karena kan mencolok sih ya. LPKN-nya ini kan mencolok. Ya kalau dia yang apa ya logikanya nalarnya atau apa ya, saya mau bilang takut salah ini, yang lebih peka lah ya, dia akan melihat pasti akan secara kasat mata ya, secara visual pasti dia akan terfokus pada huruf besar huruf kecil ini, sehingga dalam pikirannya dia akan berpikir oh mungkin huruf besar huruf kecil berpengaruh. Nah gitu, kita harapannya seperti itu. Tapi untuk menghindari seperti itu ya huruf kecil aja semua. Tapi bebas lah, lagi-lagi kembali ke teman-teman. Jadi ini cara dari mempersingkat alamat URL atau alamat link menggunakan STTID. Nah, kira-kira kita bisa nggak ya nambah lagi? Ya bisa aja. Nah, misalnya yang ini saya mau buat, ini adalah apa bahasanya tadi? Ini apa ya? Undangan ya, undangan digital. Ini saya ubah. Nah, undangan digital. Ini kalau diakses, kira-kira berhasil nggak? Dia mengarah kemana? Ya, dia mengarah ke drive ya. Jadi berhasil mengarah ke undangan dalam bentuk PDF. Invitation Karim dan Nisa. Oke, sudah berhasil. Berarti kita bisa membuat lebih dari satu. Pertanyaannya ini kan akunnya gratis. Kira-kira ada batasannya nggak ya? Nah, itu nanti teman-teman boleh cari sendiri. Nah,
Sebenarnya di sini ada fitur lagi share. Nah, kita bisa langsung membuat QR code. Misalnya yang tadi ya, walau udah saya close pula. Jadi kita bisa langsung memasukkan QR code ini ke dalam desain kita. Ini tinggal di-download saja, maka nanti tinggal bisa kita masukkan ke dalam desain kita. Jadi, ya ketika di-scan, maka dia mengarahnya kemari. Ya udah tinggal ngakses ke sini juga gitu. Oke, itu yang pertama menggunakan STTID. Kita lanjut ke yang kedua. Nah, ini adalah Bitly. Kita sign up juga. Ya, saya rasa sama ya. Konsepnya sama dengan STTID. Cuman, ya entah ada perbedaan tampilan aja ya. Sign up free. Kok nggak mau tadi ya? Oh gitu. Ya, saya lagi-lagi lebih suka menggunakan akun Google. Yang jelas saran saya adalah login dulu. Pakai yang ini. Kebetulan ini sudah login. Nggak bisa? Lama ya? Oh, belum terklik tadi. Iya, kirim lagi deh. Udah kena pulsa 2 kali deh ini. Ya, mau gimana lagi ya kan? Ya, begitulah keamanan dari Google. Bersyukur gitu ya. Jadi, memang nggak nyaman, tapi aman. Biasanya itu berbanding terbalik. Ketika nggak nyaman, perlu ini, perlu itu ya, perlu akses ini, perlu akses itu, tapi aman. Nah, nyaman memang, nggak ada keamanan, nyaman, tinggal gampang klik 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 jadi masuk gitu, tapi nggak aman. Apa sih pembahasannya? Ya, klik new bill account. Ya, tunggu sesaat. Apa yang terjadi? Kok nggak menampil ya? Dengarlah aku suara. Ini kita skip aja ya. Kita skip biar kita langsung masuk kemari. Oke, yang tadi sudah berhasil. Ini sudah berhasil tadi yang STTID. Kita mau buat dari Bitly. Kita copy linknya. Kita masukkan di mana fiturnya, di sini ya, create link. Nah, ini create link. Pastikan kemari. Kemudian di create. Oke, kita sudah punya. Ini dia alamatnya. Nah, yang ini. Kira-kira ini bisa kita custom nggak ya? Kita pakai yang ini. Kita custom dulu. Kita save. Oke, berhasil linknya. Coba kita copy. Kita akses. Kira-kira berhasil nggak gitu? Pakai Bitly, lokasi pesta KN. Mana tadi? Iya, berhasil ya. Ini dianya. Iya. Jadi caranya sedikit berbeda dengan STTID tadi ya, karena beda website ya. Jadi karena beda perusahaan ya, beda tampilan dong. Oke, ini daftarnya sama kayak STTID tadi, ada daftar linknya seperti ini. Di sini daftar linknya di mana? Di sini dianya. Nah, ini. Oke, itu menggunakan Bitly. Kita langsung ke yang ketiga. Nah, ini dia yang ketiga, kita gunakan tiny.cc. Lagi-lagi kita sign up dulu. Kita login dulu menggunakan akun. Ini kita buat nggak ada. Sepertinya nggak ada menggunakan akun Google ya. Karim Karim apa ya? Aku Karim. Berkas 3.karim@gmail.com. Apa ya passwordnya? Ada captcha 895 M. Ini apa 0 ya?
OG. Bismillah. Oke, berhasil. Kita save aja. Nah, ini kan harus validasi dulu ke email. Aduh, kalau enggak dia enggak bisa. Oke lah, kita buka Gmail. Nah, ini caranya. Ya elah, repotnya lah ini. Ke email lagi, ke Gmail. Padahal tadi langsung bisa. Nggak gini ya caranya tadi ya. Oke, kita login ke Gmail untuk mengakses link validasi tadi. Dan terjadi lagi. Ya, mana dianya? Ini dianya. Kita verifikasi ya, atau validasi dari tini.cc. Kita klik activate my account. Nah, sudah bisa kita login. Login menggunakan akun email, passwordnya tadi sudah ada. Oke, ini tampilan dari tini.cc. Ya, beda web, beda tampilan. Nah, di mana ya menunya? Harusnya ini deh, sort URL. Kita coba. Kemudian langsung kita custom ya. Ini dianya. Kita custom, kita sort. Oke, berhasil. Kita coba copy, kita tes. Ini tadi udah berhasil. Yang pakai bitly tadi mana ya? Nah, ini. Copy biar kelihatan gitu kan. Oke, berhasil ya teman-teman menggunakan ini Tini. Ini alamat yang sudah dihasilkan setelah disingkat. Yang pertama menggunakan SID, kemudian kedua bitly, kemudian tini.cc. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat videonya ini. Silakan like, komen, dan share jika bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, ya bolehlah subscribe karena subscribe itu gratis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.